TGKH Zainuddin Abdul Majid. Tahukah kamu bahwa dari sebuah kampung kecil bernama Pancor di Lombok Timur, muncul seorang ulama yang kelak mengubah masa depan pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat, bahkan Nusantara. Siapa sosok itu? Dialah Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan, ulama besar, pendidik, dan pahlawan nasional Indonesia. Masa kecil yang penuh nilai keilmuan. Apa yang membuat masa kecilnya begitu istimewa? Ia lahir pada 5 Februari 1904 dalam keluarga ulama terhormat. Sejak kecil, Zainuddin sudah dikelilingi tradisi keilmuan. Ayahnya, Tuan Guru Haji Abdul Majid, adalah seorang ulama terpandang di Lombok. Apa yang ia pelajari saat kecil? Al-Quran, fikih, tauhid, dan kitab-kitab kuning klasik. Usianya baru belasan tahun, tapi kecerdasannya jauh lebih dewasa dari usianya. Perjalanan ilmu ke Mekah, 1919 sampai 1934. Lalu, apa yang membuatnya memutuskan pergi ke Mekah? Pada usia 15 tahun, ia berangkat menempuh perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Saat itu, pergi ke Mekah bukanlah hal mudah. Perjalanan laut berbulan-bulan, biaya besar, dan risiko penyakit. Apa tujuannya? Memperdalam ilmu agama di pusat keilmuan Islam dunia. Berapa lama ia menuntut ilmu di sana? 15 tahun penuh, dari 1919 hingga 1934. Apa saja yang ia pelajari? Segala cabang ilmu. Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, nahwu dan balaghah, ilmu dakwah, dan sejarah Islam. Siapa gurunya? Salah satu gurunya adalah ulama besar Nusantara di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru para pendiri NU dan Muhammadiyah. Zainuddin tak hanya belajar, tapi tumbuh sebagai murid paling cemerlang. Kembali ke Lombok, membangun pendidikan modern. Setelah kembali dari Mekah, apa yang ia lakukan? Ia melihat masyarakat Lombok membutuhkan pendidikan yang lebih terstruktur. Maka pada 22 Agustus 1934, beliau mendirikan NWDI, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, madrasah modern pertama di Lombok. Apa yang membuat NWDI istimewa? Karena kurikulumnya memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Pada masa itu, ini langkah revolusioner bagi pendidikan di NTB. Apakah pendidikan perempuan juga diperhatikan? Sangat. Pada 1943, beliau mendirikan NBDI, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, sekolah khusus perempuan pertama di Lombok. Dalam konteks zaman itu, keputusan ini sangat berani dan maju. Lahirnya organisasi besar Nahdlatul Watan 1953. Kapan Nahdlatul Watan lahir? Pada 1 Maret 1953, beliau meresmikan Nahdlatul Watan, NW, organisasi pendidikan dan sosial keagamaan terbesar di NTB. Seberapa besar NW berkembang? Sangat pesat. Dalam beberapa dekade, NW mendirikan ribuan madrasah, perguruan tinggi, pesantren, rumah yatim, lembaga dakwah, dan pusat pendidikan di seluruh Indonesia. Apa misi besarnya? Mencerdaskan umat dan menjaga martabat bangsa. Itulah kalimat yang menjadi ruh perjuangannya. Peran dalam masa kemerdekaan. Apakah beliau hanya fokus pada pendidikan saja? Tidak. TGKH Zainuddin Abdul Majid juga berperan dalam menjaga stabilitas Lombok pasca kemerdekaan. Beliau menggerakkan santri, menyebarkan semangat kebangsaan, dan menguatkan persatuan masyarakat. Mengapa perannya penting? Karena pada masa awal kemerdekaan, banyak daerah di Indonesia masih rapuh. Ulama seperti Zainuddin menjadi penopang moral dan sosial masyarakat. Akhir perjalanan hidup. Bagaimana akhir hayatnya? Beliau wafat pada 21 Oktober 1997 di usia 93 tahun. Namun,
Warisannya tidak pernah berhenti mengalir. Apa pengakuan negara? Pada 2017, Presiden Jokowi menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Pengakuan ini menunjukkan bahwa perjuangannya telah memberi dampak besar pada bangsa. Jadi, siapa sebenarnya TGKH Zainuddin Abdul Majid bagi Indonesia? Dialah ulama pembaharu, pendidik sejati, pejuang kemerdekaan, dan perintis lembaga pendidikan raksasa yang mencerdaskan jutaan anak bangsa hingga hari ini. Cahaya ilmu yang ia nyalakan sejak 1934 masih bersinar, masih mengalir melalui madrasah, pesantren, dan murid-muridnya, dan akan terus hidup sepanjang zaman. Tahukah kamu? Sekarang, kamu telah mengetahuinya. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.